Mahasiswa sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk tema tentang manusia pribadi yang unik ya. Berbicara tentang pribadi yang unik, manusia sebagai pribadi yang unik itu berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan seorang manusia, kelebihan dan kekurangan. Kedua hal ini yang membuat manusia itu pribadi yang unik. Pertanyaan kita adalah, bagaimana seharusnya sikap kita berhadapan dengan kemampuan dan keterbatasan kita, berhadapan dengan kelebihan dan kekurangan kita? Apakah kita perlu bersyukur atau tidak? Baik, berhadapan dengan kelebihan dan kekurangan, kita sepatutnya bersyukur. Bersyukur kita diberikan kelebihan dan juga bersyukur meskipun kita memiliki kekurangan. Karena semuanya itu saling melengkapi dan membuat kita unik satu-satunya, tidak sama atau berbeda dengan yang lainnya. Tentang kemampuan dan keterbatasan, kita lihat dulu yang pertama itu kemampuan atau kelebihan dari segi fisik. Ya, ini kalian tahu baik, ada yang memiliki kelebihan dari segi fisik, misalnya tinggi yang baik, tinggi yang pas, cantik, ganteng. Ada juga yang memiliki keterbatasan atau kekurangan, mungkin tampangnya pas-pasan, pendek, ataupun yang cacat. Jadi inilah kelebihan secara fisik. Ketika seseorang diberikan kelebihan, kemampuan, dan keterbatasan, itu juga dapat mempengaruhi bagaimana kehidupan seseorang. Ini kalian tahu baik, itu ada konsekuensinya. Ketika seseorang memiliki kelebihan, baik secara fisik maupun secara spiritual, itu membuat orang percaya diri, membuat orang mudah bergaul dengan orang lain, pede ya, di depan orang banyak. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu memiliki kekurangan, itu juga mempengaruhi relasi pribadi seseorang dengan seseorang lain. Menjadi tidak percaya diri, minder, ataupun rendah diri. Rasa percaya diri menjadi terganggu. Ini adalah konsekuensi dasar dari keterbatasan fisik. Adapun yang memiliki kelebihan secara spiritual, misalnya memiliki kemampuan intelektual yang baik, cerdas, pintar, adapun yang pas-pasan dari kemampuan intelektual. Seperti yang saya sudah katakan di atas, bahwa kemampuan dan keterbatasan seseorang itu membentuk keunikan pribadi seseorang. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa meskipun kita memiliki kemampuan, kelebihan ataupun kekurangan, di hadapan Tuhan kita sebagai pribadi berharga. Kita semua sama. Martabat kita di hadapan Tuhan itu sama. Baik, saya bilang tadi bahwa kelebihan dan kekurangan itu membentuk atau membuat pribadi seseorang itu unik. Dan keunikan tersebut adalah pembentuk atau faktor utama pembentuk perilaku manusia. Pertanyaan kita adalah, apa saja faktor-faktor yang membentuk keunikan perilaku seseorang atau pribadi manusia? Itu ada dua faktor penting. Yang pertama adalah sikap, dan yang kedua karakter. Apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap itu adalah keadaan batin yang mengandung pendirian dan keyakinan terhadap seseorang ataupun sesuatu. Dan keadaan batin ini termanifestasi atau terwujudkan dalam rupa kata-kata dan tingkah laku. Jelas ya? Ketika seseorang memiliki sikap demikian atau memiliki sikap tertentu, itu mau menunjukkan keadaan batin seseorang. Misalnya seseorang itu masa bodoh, egois, seseorang itu ramah, seseorang itu baik, itu kita bisa lihat dari ini, baik secara verbal, kata-kata maupun dari perilaku. Sikap yang membentuk keunikan seseorang itu tidak dibawa sejak lahir. Sikap ini tidak dibawa oleh seseorang sejak dalam kandungan, tetapi sikap ini dibentuk sepanjang perkembangan kehidupan seseorang. Jadi jelas ya, jadi sikap ini lebih berkaitan dengan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Berarti ini kita akan lihat sebentar apa saja. Sementara karakter itu dibentuk oleh sikap. Jelas ya, jadi ketika seseorang itu baik, artinya kebaikan seseorang itu dilakukan terus-menerus, itu menjadi karakter atau wataknya dia. Atau seseorang yang murah senyum atau ramah tamah, lama-kelamaan jika ia tetap konsisten dengan cara demikian, itu akan menjadi karakternya, terpatri di dalam dirinya, menjadi sebuah karakter. Jelas ya? Sekarang kita lihat apa saja faktor-faktor pembentuk sikap dan karakter seseorang. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Jelas ya? Ini di mana kalian berada, lingkungan baik itu di rumah maupun di tempat kalian bergaul di luar rumah, ini sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan karakter kalian. Yang kedua adalah pendidikan keluarga. Ini lebih berkaitan dengan bagaimana keseharian kalian dengan keluarga, bagaimana pola asuh orang tua. Ini adalah pendidikan informal, karena bagaimanapun orang tua adalah para pengajar dan pendidik pertama anak-anak.
Ini aspek informal. Yang ketiga adalah sekolah, pendidikan formal. Ini jelas, sekolah sebagai lembaga formal ini juga membentuk sikap dan karakter seseorang. Dan yang terakhir adalah media informasi. Apalagi kita di zaman sekarang hidup dengan perkembangan arus informasi dan teknologi yang begitu cepat. Orang bisa mengakses sekian banyak informasi setiap detik. Ini juga mempengaruhi cara pandang seseorang, cara orang bersikap, dan lama-kelamaan membentuk karakter seseorang. Pertanyaan kita, bagaimana seseorang bisa mengenal sikap dan karakternya? Itu melalui introspeksi atau kesadaran diri. Kesadaran diri ini sangat berguna karena memberikan keyakinan pada tindakan seseorang. Kesadaran diri juga menghasilkan kebiasaan efektif ketika membantu seseorang dalam mengambil keputusan secara mandiri dan otonom. Jadi yang paling penting di sini adalah ini ya, untuk mengenal sikap dan karakter seseorang itu adalah perlu melihat ke dalam diri, kesadaran diri, introspeksi. Baik, sebagai ciptaan Tuhan, kita percaya bahwa kelebihan atau kemampuan yang ada dalam diri kita itu sebagai anugerah dan karunia yang berasal dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita terhadap anugerah yang telah diberikan Tuhan ini? Yakni, kita perlu mengembangkan dan menggunakannya dengan baik. Dan dalam konteks kitab suci, ada satu perumpamaan yang sangat menarik. Ini saya kutip di sini, yakni perumpamaan tentang talenta. Itu dalam Matius bab 25 ayat 14-30, di mana seorang tuan yang mempercayakan talenta kepada ketiga hambanya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Hamba yang pertama dapat mengembangkan talentanya, begitupun hamba yang kedua juga mengembangkan talentanya, tapi hamba yang ketiga dia menyembunyikan talentanya, bukan mengembangkan. Pertanyaan kita adalah, apa makna dari perumpamaan tersebut, dari perumpamaan talenta? Ini kalian sering mendengar di gereja, baik oleh para romo, para pastor, maupun para pendeta. Maknanya adalah perumpamaan tersebut menyadarkan kita untuk mengembangkan segala talenta atau karunia demi perkembangan diri dan juga orang lain. Jadi, segala kelebihan yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah kepada kita, itu tidak hanya untuk memperkaya diri kita sendiri, untuk mengembangkan diri kita, tetapi juga untuk membantu perkembangan diri orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Selain itu, Tuhan juga menganugerahkan talenta kepada setiap orang itu berbeda-beda sesuai kemampuan orang masing-masing. Jadi, siapapun yang menolak karunia dan anugerah dari Tuhan tersebut, itu menjadi rintangan dan halangan menuju kepada Tuhan sendiri yang adalah sumber dan anugerah dari talenta itu sendiri. Kita lihat dulu dasar kitab suci atau biblis surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 28 berkaitan dengan kemampuan kelebihan. Paulus mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oke? Jadi segala usaha dan kerja kita, segala upaya untuk mengembangkan karunia dan anugerah dalam hidup ini, itu tidak hanya kita lakukan sendiri, tetapi juga dibantu oleh Tuhan sendiri. Tuhan berpartisipasi, ikut ambil bagian dalam kehidupan dan karya kita untuk menuju kepada Tuhan sendiri. Jelas ya? Jadi ketika dengan segala kelebihan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, bakat dan sebagainya dan talenta. Jadi ketika kita melakukan dan mengembangkan semua anugerah dan talenta tersebut, itu juga merupakan wujud rasa syukur, rasa terima kasih kita atas karunia Allah yang diberikan kepada kita. Oke? Baik. Senada dengan Rasul Paulus tadi, Paus Benediktus ke-16, Paus pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik, dia mengatakan bahwa kita sebagai anak Allah, kita dipanggil. Jadi menjadi anak Allah adalah sebuah panggilan dari Allah sendiri. Ketika Allah memanggil kita, itu Allah memberikan kita karunia kehidupan. Oke? Jadi menjadi anak Allah adalah sebuah panggilan, sebuah anugerah, sebuah hadiah dari Allah sendiri. Baik, sebagai penutup pertemuan kita hari ini ada penugasan karena kita berbicara tentang kelebihan, kekurangan, kemampuan, dan keterbatasan. Saya meminta kalian untuk mencari informasi di internet tentang beberapa tokoh di bawah ini. Jadi saya memohon kalian untuk mencari apa kira-kira kelebihan dan kekurangan dari tokoh-tokoh tersebut. Itu tokoh-tokoh dari Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Roosevelt, Beethoven, Shakespeare, Napoleon Bonaparte, Helen Keller, dan Louis Braille. Saya minta kalian mencari di internet informasi tentang semua orang ini, apa saja kelebihan mereka dan apa saja kekurangan mereka. Dikumpul di psikologi paling lambat jam 8. Oke, hari ini sampai di sini dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih.